Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Selamat datang di tahun 2021. Tahun lalu merupakan tahun yang berat bagi semua orang. Tentu kita berharap tahun ini akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Meski begitu, pandemi tidak membuat kecintaan kami terhadap otomotif berkurang. Bahkan saat liburan akhir tahun, kami tetap bekerja memberikan informasi mobil baru kepada Anda. Nah, di liburan pergantian tahun, kami kembali melakukan pengetesan mobil-mobil terbaik dalam jangka panjang. Dan mobil-mobil ini memiliki tempat tersendiri di hati para awak redaksi. Dari mulai low MPV hingga SUV mewah, mobil-mobil inilah yang akan menemani kami selama berlibur. Pemilihan mobil ini dilakukan secara individual sesuai selera masing-masing kru auto driver. Namun liburan kali ini bukanlah libur lebaran, maka dari itu nama Mudik InStyle sudah tidak cocok kami gunakan lagi. Apalagi, tidak semua awak redaksi balik ke kampung halaman, ada juga yang sekedar berkunjung ke destinasi wisata atau bahkan hanya berjalan sekeliling Jakarta. Jadi, lebih tepat jika program tahun ini kami beri nama Holiday in Style. Yeay! Let's go! Ya, mobil untuk liburan kali ini saya memilih Honda Accord. Saya rencananya dari Semarang hingga ke Surabaya. Mobil ini tentunya sangat nyaman sekali. Saya tidak membutuhkan mobil yang mewah, yang besar, karena sudah dengan Accord saja akan tetap nyaman. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan Honda Sensing dengan radarnya. Kemudian mesin 1500 cc turbo tentunya bakal irit bahan bakar. Oke, mobil ini juga lega banget, jadi saya berdua saja dengan istri saya tentu akan nyaman sekali. Tanpa perlu berpanjang lebar, langsung aja. Oke, saya memilih Mercedes-Benz GLB 200 ini untuk perjalanan ke Bali. Tidak perlu BMW X7 atau Mercedes-Benz GLS, menurut saya mobil ini sudah cukup. Dia akomodasi luas 7 penumpang, lalu ada MUX yang canggih, serta juga tersedia ambient light yang mempercantik kabin. Dan tentunya tidak lupa juga mesinnya sudah dilengkapi dengan 1300 cc turbo yang sangat bertenaga untuk mobil seukuran ini. Dan tentunya juga dia aura kemewahan khas Mercy masih kental. Langsung saja kita ke Bali. Kali ini, di liburan panjang kali ini, saya dan keluarga berencana untuk berjalan ke Tasikmalaya dan Cirebon untuk ziarah sekaligus juga bertemu dengan sanak saudara. Dan ini mobil yang saya pilih, Mercedes-Benz GLS 450 terbaru. Mobil ini adalah SUV terlega, termewah, dan tercanggih dari Mercedes-Benz, juga yang ternyaman, serta didukung mesin yang sangat kuat, 367 HP dan 500 Nm, yang juga didukung oleh teknologi EQ Boost. Serta dia sangat tinggi, artinya juga fleksibel ke segala medan, all-wheel drive, dia bisa 7 orang penumpang di dalam, dan ruang penyimpanan barangnya luar biasa lega. Saya sudah bisa membayangkan liburan yang akan sangat nyaman dan sangat menyenangkan dengan mobil ini. Haha, yang lain milih mobil besar-besar. Saya memilih Mazda CX-30, 155 HP, 2000 cc. Dimensinya kecil, mesinnya bertenaga besar, dan bentuknya sangat-sangat sporty. Saya suka sekali. Kalau gitu, segera saja saya berangkat ke Jogja. BMW X7. Ya, tahun ini saya akan berlibur bersama keluarga kecil saya ke daerah Jepara dan beberapa kota lainnya di Jawa Tengah, sekitar Jepara. Nah, kenapa saya pilih BMW X7? Karena nanti di daerah Jepara nanti saya akan berlibur ke daerah pantai, kemudian akan mengunjungi beberapa tempat yang agak off-road gitu tracknya. Bakalan seru kalau bisa saya pakai X7 ini, secara dia akan siap berjalan di semua medan. Nah, sekarang saya mau jemput suami saya dan anak saya dulu. Langsung aja kita jalan. Let's go. Haha, ini dia mobil liburan saya kali ini, Mini 3 Doors John Cooper Works, yang merupakan top of the line dari Mini Cooper. Nah, saya liburan di dalam kota dan saya menginginkan mobil yang compact, gesit, lincah di dalam kota, dan memiliki tenaga yang luar biasa. 231 PS dan torsi 320 Nm. Jadi kita nikmatin kelengangan kota Jakarta.
Let's go! Tujuan saya adalah Yogyakarta. Dan saya akan pergi dengan keluarga saya. Pilihan saya adalah Mitsubishi Xpander. Cukup dengan 105 horsepower dan 141 Nm, saya rasa cukup. Dan mobil ini merupakan mobil yang second Indonesia. Dirakit di Indonesia dan cocok dengan karakter Indonesia. Oke, kalau begitu saya jalan dulu. Teman saya boleh milih big SUV, MPV, hatchback, sedan. Tapi ini dong pilihan saya, Nissan Kicks e-Power. Dia mobil listrik dengan bantuan genset untuk mengisi daya listriknya. Jadi tentunya kita tidak perlu ketakutan kehabisan daya listrik untuk perjalanan jarak jauh. Karena saya akan pulang ke Semarang, tempat lahir saya, dan saya hanya berdua, saya rasa mobil ini cukup untuk saya dan teman saya menuju kota Semarang. Oke? Saya tidak sabar ingin merasakan sensasi ala mobil listrik dengan mobil ini. Kita ke Semarang. Oke, jadi perjalanan saya bersama Nissan Kicks e-Power ini tidak hanya berhenti di Semarang. Semalam saya melanjutkan perjalanan ke Cepu bersama teman-teman saya, dan hari ini saya pulang. Jadi saya mengunjungi teman saya yang rumahnya di Cepu, udah lama nggak ketemu. Jadi rasanya senang banget bisa mengunjungi teman saya dan tetap memperhatikan protokol kesehatan tentunya. Dibanding teman-teman saya yang ikut dalam acara Holiday Install ini, saya satu-satunya orang yang memilih mobil menggunakan motor listrik, yang berpenggerak motor listrik. Tapi di Nissan Kicks e-Power ini dia tidak pure motor listrik karena dia masih dibantu dengan mesin konvensional, dan bedanya dengan sistem hybrid advance, mesin konvensional itu tidak membantu dalam menggerakkan si mobil ini, tapi dia membantu untuk mengecharge baterai ketika daya dari baterai itu habis. Jadi sistemnya seperti genset, mesin yang bersifat seperti generator itu saya tidak akan ketakutan untuk kehabisan daya listrik untuk mobil Nissan Kicks e-Power ini, dan saya bisa menempuh jarak lebih jauh dari teman-teman saya. Hari ini kita akan ke Garut dulu, dan sekarang sudah di Tol Japek. Tol Japek itu yang terkenal sangat bergelombang. Kalau kita naik GLS 450 di Tol Japek ini, jadi serasa berjalan di atas awan. Ini mobilnya kalem banget, dan kalau kita bisa lihat di komputernya, itu suspensi udaranya yang benar-benar bermain untuk meredam getaran dari jalan ini. Di dalamnya sih luar biasa nyamannya. Liburan saya pada Holiday Install kali ini benar-benar di luar dugaan. Seru banget. Berhubung sedang pandemi, saya dan keluarga menghindari keramaian dan tempat-tempat wisata. Tapi dengan BMW X7 itu rasanya seperti punya tempat wisata sendiri dari dalam mobil. Terutama saat bertemu dengan medan off-road, itu seru banget. Rasanya seperti punya wahana permainan yang kita pula sendiri yang mengoperasikannya dari dalam mobil. Level ketinggian air suspension-nya bisa kita naik turunkan. Kemudian saya juga bisa dengan puas menggunakan fitur-fitur off-road yang ada di sini. Ada beberapa opsi, gravel sama rocks itu opsi yang paling sering saya pilih pada saat di Jepara, karena kita banyak melewati jalan yang tanah dan bebatuan. Lalu belum puas juga dengan itu, saya bawa mobil ini juga ke pinggir pantai sehingga bisa menggunakan opsi sand atau pasir. Cuma opsi yang snow aja ya nggak bisa digunakan di Jepara karena di Jepara nggak ada salju. Kenapa saya memilih Mazda CX-30? Seperti yang saya sebut di awal, CX-30 ini memiliki dimensi yang tidak terlalu besar. Tenaganya cukup mumpuni di segala kondisi jalan, dan untuk mesin ICE-nya, efisiensi bahan bakar saya dapat 1/10 km. Teknologi Skyactiv
dengan mesin 2000 cc, 162 horsepower dan 213 Nm membuat saya mengemudi lebih percaya diri. Selain itu, CX-30 memberikan saya fun to drive tersendiri, mengingat kota Jogja banyak jalanan berkelok-kelok, tanjakan, sempit, apalagi menuju tempat-tempat wisata, melewati pegunungan, sehingga dimensinya yang kompak, tenaga yang cukup, benar-benar pas untuk mendapatkan kenyamanan mengemudi. Untuk interiornya juga sebagai penumpang, apalagi kami keluarga kecil hanya bertiga, sangat-sangatlah cukup membawa keluarga kecil kami ini. Sekarang saya berada di tol Trans Jawa, kilometer 357. Memang saya sudah berkendara dengan mobil ini dengan jarak yang cukup jauh, dan terasa mobil ini memang serba pas, bahkan lebih dari cukup untuk SUV Mercedes-Benz entry level ini. Saya sudah merasakan tadi dia itu ketika kecepatan 100 sampai 120 km per jam itu, karena mobil ini dilengkapi dengan transmisi dual clutch 7 percepatan, maka dia putaran RPM itu rendah. Pada saat kecepatan tinggi itu RPM rendah, sehingga hal tersebut mampu menghasilkan konsumsi bahan bakar yang baik. Selama perjalanan saya sudah melakukan pengeresan konsumsi bahan bakar. Saya membawanya tidak yang pelan, agak sedikit cepat. Itu kami berhasil mencatatkan angka 14 km per liter. Yang artinya jika Anda membeli sebuah Mercedes-Benz itu mungkin konsumsi bahan bakar akan menjadi nomor kesekian untuk pertimbangannya. Tetapi di Mercedes-Benz GLB ini, selain dia performanya baik, angka konsumsi bahan bakarnya juga sangat outstanding menurut saya. Biasanya ketika liburan seperti ini, saya yang keluar kota. Tapi di liburan kali ini, saya memilih saya berlibur di dalam kota saja. Tapi nggak kalah juga nih pilihan mobil saya dibandingkan teman-teman autodriver lainnya. Pilihan saya jatuh kepada Mini 3 Doors John Cooper Works. Ya, karena saya hanya di dalam kota, mobil compact, gesit, yang funky, serta ornamen yang ada di dalam interiornya ini juga bisa membuat kita yang mengemudi serta yang menumpang di mobil ini jadi ceria karena desainnya yang unik dan keren. Nah, ini sekarang saya menuju ke daerah Sentul. Ya, saya berkeliling Jabodetabek sajalah. Jadi kita akan makan, kita akan kulineran, akan jalan-jalan, ya wisata di sekitaran Jabodetabek. Dalam Holiday in Style kali ini, saya menempuh jarak yang cukup jauh. Mulai dari Jakarta menuju ke Yogyakarta, kemudian balik lagi ke Jakarta, kemudian lanjut ke Palembang, dan balik lagi ke Jakarta. Dan Mitsubishi Xpander ini memenuhi ekspektasi saya. Mobil ini cukup nyaman dikendarai, cukup memberikan ruang yang baik untuk penumpang, serta mampu membawa barang yang cukup banyak. Dan asiknya lagi, mobil ini irit bahan bakar. Namun ada beberapa catatan, khususnya Mitsubishi Xpander Ultimate seperti yang saya pakai ini. Mobil ini memiliki interior berwarna beige cerah, yang sayangnya ini rentan akan kotor. Dan yang kedua, mobil ini tidak memiliki auto door lock, dan ini cukup mengganggu. Akhirnya bisa keluar kota lagi. Karena jujur aja sebagai jurnalis otomotif, tahun 2020 ini begitu kelam. Kita jadi jarang keluar kota untuk menguji mobil baru, apalagi keluar negeri. Dan kesempatan Holiday in Style dari Autodriver ini begitu sangat ditunggu-tunggu oleh kami, terutama kita yang ingin keluar kota untuk berlibur. Dan mengapa saya memilih Honda Accord? Yang pertama, kami berdua sudah terbiasa menggunakan sedan karena di rumah mobil saya juga sedan, dan mobil ini begitu nyaman dikemudikan langsung tanpa perlu saya di belakang. Jadi enak sekali, dan center of gravity mobil ini begitu bagus. Jadi buat saya yang akan menyusuri tol Trans Jawa
nanti saya akan turun di Surabaya, sebelumnya saya turun di Semarang, maka menggunakan mobil ini akan sangat nyaman. Kemudian mesinnya juga 1500 cc turbo. Jadi walaupun mobil ini sangat cepat, tapi dia memiliki konsumsi bahan bakar yang tentunya akan sangat baik. Lalu yang menyenangkan lagi adalah hadirnya Honda Sensing, yaitu fitur radar canggih pada mobil ini. Makanya membuat saya tetap terasa aman walaupun mengemudikan mobil ini dalam kecepatan konstan 90-110 km per jam. Oke, membahas Mercedes-Benz GLB, kami sudah mengendarai mobil ini lebih dari 1.300 km, yang artinya jaraknya cukup jauh. Dan kami menilai mobil ini masih sangat mumpuni. Tenaganya itu sangat besar, lalu juga konsumsi bahan bakarnya itu termasuk yang irit. Dan dari sisi kenyamanan pun mobil ini masih sangat baik. Sekarang saya akan bertanya kepada teman saya testimoni bagaimana duduk di belakang. Gimana War, duduk di belakang War? Enak gak War? 1.300 kilo? Lega. Lega kan ya? Terus suspensi gimana War, di belakang? Nggak keras juga sih, maksudnya enak aja, stabil gitu. Terus di belakang gue nggak merasa mual atau apapun itu sih. Ya begitulah hasil testimoni penumpang yang ada di belakang. Pertama memang saya merasa mobil ini itu mungkin karakter suspensi keras, tapi memang agak keras, cuman tidak sampai yang ke tahap mengganggu. Dia justru sangat nyaman bahkan ketika di kecepatan tinggi. Bahkan untuk jarak jauh seperti ini, justru suspensi yang tidak terlalu empuk, tidak terlalu lemah memberikan kenyamanan yang lebih bagi pengendara maupun penumpang yang ada di dalam kabin Mercedes-Benz GLB. Perjalanan ke Galunggung nih tiba-tiba hujan. Sekarang sih hujannya udah reda, tadi agak deres. Dan saking nyamannya GLS 450 ini, satu mobil tuh ketiduran semua. Ini Rima baru bangun, Vero. Padahal jalannya cukup bergelombang, cuman suspensi udaranya emang luar biasa ini. Nyaman sekali. Ini luar biasa ya, tanjakannya di Galunggung tuh terjal sekali. Tadi bisa lihat itu di instrumen segimana terjalnya. Dan mobil ini bisa jalan santai, nggak sampai 2000 rpm tuh bisa nanjak terus. Torsi 500 Nm bikin tanjakan Galunggung itu nggak kerasa seperti tanjakan, kayak biasa aja gitu. Udah gitu all wheel drive-nya itu kan pinter kan, jadi dia tahu mesti pindahin daya itu kemana, jadi traksi itu selalu optimal. Oke, kita udah sampai. Sayangnya hujan sih, jadi nggak bisa ke puncaknya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mendaki gunung. Tidak hanya berlibur, pada acara ini kami memberi tugas pada para kru auto driver untuk melakukan minimal satu kebaikan. Dan inilah cerita kami. Halo, Mas Rio. Halo. Halo. Halo Mas Hai. Ya. Halo Mas. Halo. Sore. Pada Holiday in Style kali ini saya liburan hanya di Jabodetabek. Saya pulang ke Semarang. Saya bersama keluarga tujuan perginya ke Yogyakarta. Dan kemarin saya sempat jalan-jalan ke daerah Sentul sama Bogor.
terus lanjut ke Cepu mengunjungi teman saya. Gue sih sama teman-teman gue ke Bali, Mas. Ke Tasikmalaya, Cirebon, balik ke Jakarta lagi. Saya kemarin pergi ke Jepara. Paling jauh nih kali ini. Bahkan sebelumnya mudik install pun yang kalau udah direken dari 2018 itu, gue paling jauh tripnya sekarang. Rencananya memang ke Jawa Timur, ke Surabaya. Untuk beberapa hari berlibur sama keluarga kecil. Ada 2 kota yang jadi tujuan kita, yaitu pertama Jogja dan kedua Palembang. Terus abis itu pulang lagi ke Jakarta dan langsung berangkat lagi ke Bogor untuk nikahan adik. Tapi di tengah jalan akhirnya memutuskan untuk panjangin lagi aja sampai ke Malang dan Batu. Jadi di program Holiday Instar ini saya melakukan kebaikan itu, saya berbagi makanan hotdog. Karena saya memiliki perhatian lebih terhadap anak-anak kecil, jadi begitu sampai Yogyakarta, saya menuju panti asuhan Bina Remaja. Kebaikan yang saya lakukan, saya sama suami saya kumpul sama teman-teman pengajian dan kita membagikan sembako. Dengan Nissan Kicks e-Power ini saya melakukan beberapa kebaikan. Yang pertama, Kayaknya gue tiap hari baik deh. Sebenarnya kita lakukan di Jogja. Di situ ada satu panti asuhan. Di Bali itu kan sebenarnya kan banyak tempat wisata yang mulai sepi, mulai tutup. Jadi wisata-wisata di sana juga agak mati sebenarnya di Bali itu kan. Letaknya di Kalasan. Jadi kita ke situ memberikan sedikit rezeki untuk berbagi dengan anak-anak yang ada di sana. ya ini terhitung baik yang biasa karena masih di lingkup keluarga. Saya nganter saudara-saudara saya berkunjung ke tempat om saya di daerah Gunung Pati, Ungaran. Ke orang-orang yang ada di sekitar daerah Tangerang Selatan, daerah tempat saya tinggal. Jadi di Tasik itu kan tempat tinggal orang tua dan kakek neneknya istri kan. Wah, kayaknya malah lebih dari satu kebaikan. Jadi yang pertama kebetulan kan saya punya usaha bisnis makanan dan sepatu. Di tempat itu, di pinggiran Yogyakarta itu, saya melakukan aktivitas berbagi bersama mereka. Salah satunya ya makanan yang mereka sukai. Nah, kebetulan di samping-sampingnya itu ada desa-desa dan banyak masyarakat yang masih agak kesulitan di sana. Habis berkunjung itu ban mobil saudara saya kempes, jadi harus ganti. Dan kebetulan di mobil itu nggak ada kunci roda. Saya pinjamin kunci rodanya Nissan Kicks e-Power. Kebetulan kita memang sebelumnya tuh sering ngadain bakti sosial, tapi semenjak pandemi ini kita jadi jarang ngumpul lagi kan. Akhirnya kita ketemu, ngerasain BMW X7 bareng-bareng, sekalian kita bagi-bagi sembako dan uang tunai ke saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, tapi karena COVID pun juga jadi agak rame satu tempat atau bahkan dua tempat gitu. Di Bali itu kan terkenal sama bar segala macam kan. Nah, tempat itu justru rame. Nah, yang awal sebelum berangkat ke Jawa Timur, kita bagi-bagiin makanan dulu nih ke yang membutuhkan di jalan. Jadi ada beberapa orang yang saya lihat membutuhkan untuk makan atau segala macam, saya kasih. Kemudian Isi sembakonya itu ada mie instan, ada beras, telur, ya kurang lebih kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi ya gue pun aman di situ, nggak banyak orang. Terus juga gue membantu mereka mempromosikan lewat sosial media gue gitu. Jadi supaya orang-orang tuh bisa datang lagi lah ke tempat wisata di Bali gitu. Ya kita bilang gimana ya, apes kali ya. Ya kita lagi kebetulan saya sama adik saya itu saya lagi membagikan makanan di depan Taman Kota BSD. Nah, pada saat membagikan saya hanya berhenti sebentar, lalu ternyata ditabrak sama ojek online dari belakang dan ojek online-nya kabur. Terutama pada saat masa pandemi seperti ini, jadi kayaknya hal yang tepat buat ngebantu mereka. Apalagi kan emang ini artinya masih kerabat dekat, ada yang saudara, ada yang memang kenalan. Jadi begitu sampai Tasik, Sebenarnya bukan yang pertama, tapi itu dulu tuh zaman ibu saya masih ada. Setiap saya pulang, saya selalu ke situ. Gitu. Jadi ini setelah 3 tahun ibu nggak ada, kita ke situ lagi. Datang lagi lah ke tempat wisata di Bali gitu. Nggak cuman Bali tuh nggak itu aja, nggak cuman Canggu, nggak cuman Seminyak, tapi ada air terjun yang bagus banget itu di Singaraja. Terus ada juga Gunung Batur yang view-nya bagus banget. Bahkan kalau siang pun itu dia turun
kabut di situ. Terus ada kebaikan lagi yang saya perbuat, saya bagi-bagi makanan kayak teman saya Lutfi Aziz. Pas ke Jawa Timur memang ada rencana bahwa saya kan cuma punya bisnis sepatu basket, dan ternyata ada beberapa followers yang bisa dibilang mereka punya tekad yang kuat buat main basket, tapi tidak diimbangi dengan perlengkapan yang memadai. Sebenarnya sih tujuan saya ngejar ojek online itu bukan mau marah-marah atau bukan mau minta ganti rugi, karena ini kan mobil tes, kita juga sebenarnya ada asuransinya. Sebenarnya lebih minta pertanggungjawabannya dia, dan paling saya yang saya ingin minta ke ojek online itu SIM-nya, karena buat administrasi dari kami dari auto driver ke pihak ATPM lalu ke pihak asuransinya. Penumpang semua turun di hotel, kita ke pusat grosir, kita belanja barang-barang sembako. Dan karena GLS itu gede sekali bagasinya, kita bisa sampai 70 paket. Jadi kita kasih paket buat 70 kepala keluarga di desa sekitar. Ya, moga-moga bisa membantu. Tapi ini bagi-bagi makanannya ini lebih kekeluargaan, karena ibu saya yang masak, tante saya yang packing, dan saya juga bantuin packing. Jadi di Holiday In Style ini saya lebih mempererat hubungan keluargaan dengan keluarga saya, karena jarang pulang juga kan saya. Jadi sebenarnya hanya pengen minta foto SIM penabrak, karena emang kan kejadiannya tabrak. Cuman karena ada videonya juga kebetulan di record, jadi ya mempermudah juga sih administrasinya gitu. Kebetulan kalau menyenangkan orang mungkin dia kebaikan ya. Ya, itu kan ada saudara, anak bungsunya, anak paling kecil, dan anak terakhir kali dia untuk nikahin anak perempuannya. Jadi ibu mertua kebetulan masih saudaraan dengan dia, ingin banget dari kemarin ke sana, dan dari sana juga selalu intens nanyain ini. Kebetulan kita bisa ada waktunya, jadi kita sekaligus ke Palembang. Dari situ saya kasih kejutan buat mereka untuk membawa 2 pasang sepatu. Jadi di Semarang dan di Surabaya saya ketemu orang yang akhirnya saya kasih sepatu basket gitu. Seru kan? Dari awal juga udah rapid antigen, hasil negatif, terus juga selalu pakai masker, selalu mencuci tangan, selalu menjaga jarak dengan orang lain. Terus juga sehabis dari Bali pun gue langsung tes PCR dan hasil negatif sih. Harus dong, kita selalu harus melakukan kebaikan ke sesama. Oke, makasih Lutfi. Terima kasih Mas Ari. Dan kini tibalah kami sampaikan kesimpulan kami mengendarai mobil-mobil pilihan ini. Impresi keluarga kami memakai GLS 450 buat berlibur dari Jakarta, Tasik, Cirebon, sekarang dalam perjalanan ke Jakarta lagi. Yang jelas yang sangat impresif dari mobil ini adalah kenyamanan suspensinya, kemudian kabinnya sangat hening. Tenaga mesinnya bikin serasa tidak ada tanjakan selama perjalanan ini, kemudian dia juga lumayan irit. Di rute kombinasi sepanjang perjalanan ini dia mencatat 9,3 km per liter dan didukung dengan tangki yang 90 liter, artinya range-nya sangat jauh, bisa 800 atau lebih dari 900 km. Bahkan sampai sekarang pun kami belum mengisi bensin sama sekali dan masih tersisa range itu 240 km, padahal jarak ke Jakarta tinggal 150 km lagi. Kemudian kabinnya, suasananya itu modern dan tidak membosankan, dan daya angkutnya itu luar biasa, bahkan sampai belakang pun itu masih sangat layak untuk diduduki. Anak saya tidak komplain sama sekali, apalagi ada USB-C port di belakang. Untuk kekurangannya memang ada beberapa, walaupun tidak begitu signifikan. Yang pertama adalah ventilasi AC yang seperti khasnya Mercy, beberapa menit sekali itu harus ditutup lagi. Kadang-kadang kita baru sadar setelah mencium bau asap dari luar. Kemudian memang mobil ini dimensinya sangat besar, walaupun didukung dengan kamera 360, parkir otomatis, radius putar yang cekatan, tapi tetap agak merepotkan kalau misalnya kita bermanuver di jalan yang sempit atau parkir di tempat yang terbatas. Tapi overall nggak salah saya pilih mobil ini buat liburan. Mobil ini serasa dirancang untuk melahap kilometer tanpa melelahkan pengemudi maupun penumpangnya. Nice. Oke, ini adalah hari terakhir kita di Pulau Bali dan kita sudah mengarah ke Jakarta. Saat ini di
Jalan Raya Denpasar Gilimanuk. Nanti kita akan menyeberang, lalu tiba di Pulau Jawa dan akan masuk ke tol Trans Jawa. Selama berhari-hari menggunakan Mercedes-Benz GLB 200 ini, menurut saya ini mobil yang sangat pas jika Anda menggunakannya untuk bepergian jauh seperti kami saat ini. Jarak yang ditempuh kurang lebih 1.800 km, itu belum termasuk jalan balik ke Jakarta. Kenapa saya bilang pas? Karena seperti saya sebutkan juga sebelumnya, dia konsumsi bahan bakarnya itu tergolong irit untuk sebuah Mercedes-Benz. Lalu juga tenaga mesinnya itu pas, dia mumpuni, sangat mumpuni. Lalu juga dimensinya yang tidak terlalu besar untuk seukuran SUV ini. Jadi ketika mobil ini berada di kapal feri misalkan, dia bisa sangat mudah gitu memindahkannya, memarkirkannya sangat mudah untuk seukuran SUV. Bahkan menurut saya ini yang ukurannya pas jika dibandingkan misalkan Mercedes-Benz GLC, lalu juga BMW X3 yang dimensi lebih besar. Tetapi dimensi yang kompaknya itu tentu tidak mengalahkan daya akomodasi di ruang kabinnya. Dia masih sangat lega. Bisa dilihat bagasi kita itu full untuk barang keperluan kita selama berhari-hari di Bali. 4 koper medium bisa masuk, dan juga beberapa tas-tas kecil itu masih muat di bagasinya. Tidak hanya itu, selama berkendara dengan mobil ini juga itu sangat menyenangkan karena mobil ini dilengkapi dengan ambient light yang terkesan futuristik dan juga cantik di dalam kabinnya. Juga dia dilengkapi dengan sistem entertainment terbaru dari Mercedes-Benz, yaitu Mercedes-Benz User Experience atau yang disingkat MUX. Tentu fitur tersebut sangat intuitif, banyak sekali fitur-fitur yang ada di dalamnya. Termasuk yang sangat berguna adalah fitur Apple CarPlay dan juga Android Auto. Tentu selama perjalanan jauh seperti ini, fitur navigasi Google Maps misalkan sangat terpakai dan bisa ditampilkan di layar head unitnya. Tidak hanya itu, untuk klasternya ini dia juga informasinya sangat banyak. Bahkan tadi kami sebelum melakukan perjalanan ke Jakarta ini, kami sempat lupa untuk mengecek tekanan angin ban di pom bensin. Tetapi saya lupa bahwa mobil ini sudah dilengkapi dengan Tire Pressure Monitoring System atau TPMS yang terintegrasi dengan instrumen klasternya. Off-road saya sangat puas menggunakan Mercedes-Benz GLB 200 ini untuk perjalanan Jakarta-Bali. Bahkan saya adalah Purwoto driver yang mencetak rekor perjalanan terjauh. Bahkan tidak hanya di Holiday in Style, juga di Mudik in Style sebelumnya itu saya yang paling jauh. Yang biasanya saya hanya di dalam kota saja. Oke, ini waktunya saya memulangkan Accord ke Honda, dan artinya saya sudah membawa mobil ini selama 2 minggu dan banyak sekali kesenangan yang telah saya dapat. Saya menggunakan mobil ini bahkan sampai 2020 km dari Jakarta, Jawa Timur, kemudian kembali lagi. Rencananya sih saya bikin video impresi ini semalam, ditemani istri saya tentunya. Tapi sayangnya semalam cuacanya tidak memungkinkan dan saya juga berangkat dari Malang itu sore. Jadi semalam itu saya mendapatkan 80% di perjalanan hujan lebat. Dan itu ternyata tidak membuat mobil ini kewalahan, dan saya tetap merasa aman. Karena apa? Honda Sensing ini dapat menjaga kecepatan mobil. Bahkan saya tidak sering-sering menginjak pedal ataupun menekan rem. Jadi tetap 60 km per jam saja bisa jalan dengan konsen. Padahal semalam itu banyak sekali jalanan yang gelap, yang blind spotnya tidak terlihat seperti di tanjakan. Itu membahayakan sekali jika saya tidak menggunakan Honda Sensing ini. Kemudian yang saya suka dari Accord adalah konsumsi bahan bakarnya. Saya dari Jakarta ke Surabaya mencatatkan konsumsi bisa dibilang kombinasi, karena saya beberapa kali keluar jalur tol itu saya mencatatkan masih 16,0 km per liter. Sementara pada saat pulang karena cuaca hujan dan beberapa kali saya mulai membawa secara agresif saat malam hari, saya mendapatkan masih 13,3 km per liter. Impresif banget catatan ini, dan saya menyenangkan sekali menggunakan mobil ini keluar kota karena jadi tidak menguras tabungan banyak seperti yang lain tentunya. Oke, tadi itu keunggulan, tapi jujur saja mobil ini tidak luput dari kelemahan. Seperti saya merasakan walaupun mobil ini sudah dilengkapi fitur yang bisa menahan kesenyapan kabin, namun ternyata masih terasa jika Anda
mengemudi agresif sekitar 100 ataupun 120 km per jam, maka masih ada suara noise yang masuk ke dalam kabin. Kemudian ini juga saya mengatakan bahwa sebagai mobil mewah, sedan mewah, Accord ini tampilannya biasa sekali. Dia tidak hadir dengan head unit yang sudah terintegrasi di dalam sini dengan layar yang cukup lebar. Kemudian dia juga tidak ada sunroof. Kemudian lagi juga joknya tidak berwarna sebaiknya warna hitam gitu, warna gelap, karena bisa dibilang ini joknya mudah sekali kotor, ataupun nanti semakin lama digunakan akan semakin menurun kualitasnya atau bisa dibilang buluk. Nah, kemudian ada pesan lagi dari penumpang di sebelah kiri saya yang kemarin digunakan oleh istri saya. Di sebelah kiri ini duduknya terlalu rendah, jadi tidak bisa melihat cukup luas ke depan, apalagi buat Anda yang tingginya di bawah 170 cm. Duduk di sebelah kiri ini terasa mendem sekali ke dalam, dan itu adalah beberapa PR yang mungkin bisa ditingkatkan, soal head unit, soal sunroof, dan mungkin soal tambahan peninggi elektrik di sebelah kiri pengaturannya. Mungkin itu bisa ditambahkan untuk membuat Accord ini lebih nyaman dikendarai. Yang saya kurang suka dari mobil ini, sebenarnya kalau dibilang boros sih nggak juga ya jika dibandingkan dengan rivalnya Mercedes-Benz GLS. Tapi ya kalau untuk dibawa ke perjalanan jauh seperti kemarin, ya lumayan menguras sisi dompet juga gitu jika dibandingkan dengan mobil-mobil lain yang kelasnya di bawah SUV besar seperti ini. Kemudian bodinya juga besar. Agak sulit ketika kita masuk ke jalanan sempit yang terdapat di pedesaan atau perkampungan seperti beberapa daerah yang saya kunjungi kemarin. Rasanya mobil BMW X7 ini lebih cocok untuk jalanan-jalanan besar yang terdapat di perkotaan. BMW X7 ini sungguh berkesan. Kalau untuk performa mobil dan driving experience, wah nggak usah ditanya deh. Memang juara banget BMW ngebuat SUV terbesarnya ini begitu mudah untuk dikendalikan, seolah-olah seperti menyetir sedan. Begitu saya pertama kali nyetir mobil ini, itu adaptasinya begitu cepat. Feeling sama mobil itu bener-bener menyatu banget rasanya. Belum lagi muatannya juga banyak. Kemarin saya pergi perjalanan jauh membawa perintilan barang-barang si kecil, itu muatnya sangat banyak dan masih terasa lega, nggak sempit sama sekali. Tempat penyimpanannya juga banyak. Sungguh memuaskan. Pokoknya nggak salah pilih mobil deh buat holiday in style kali ini. Sebenarnya saya sangat senang menggunakan Nissan Kicks e-Power ini pada perjalanan kali ini. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya agak mengganggu. Yang pertama yang saya sebutkan tadi, suspensinya agak keras, dia jadi kurang dewasa, jadi kurang empuk, jadi agak gimana gitu rasanya. Lalu mesin generatornya si Nissan Kicks e-Power ini, ketika dia menge-charge baterainya, suaranya masih agak terdengar sampai dalam kabin. Jadi ya tidak sesmooth mobil listrik, pure mobil listrik, jadi masih agak mengganggu suara dari mesin generator tersebut. Dan satu lagi yang menurut saya pribadi agak kurang di mobil ini adalah interiornya. Ketika Anda masuk pertama kali ke kabin Nissan Kicks e-Power ini, Anda akan merasa wah modern, dia dilengkapi dengan material-material empuk. Tapi saya menggunakan mobil ini lebih dari seminggu, mulai sedikit ada rasa bosan. Jadi kurang menarik perhatian yang lebih lama desain interior dari Nissan Kicks e-Power ini. Nissan Kicks e-Power ini banyak memberikan pengalaman berkendara dalam holiday in style ini. Terutama sistem one pedal drivingnya yang sangat membantu saya, bahkan memanjakan saya ketika berkendara menggunakan mobil ini. Sangat nyaman, dia tidak perlu sering berpindah kaki ke pedal rem, jadi sangat nyaman. Dan dia ditambah dengan fitur-fitur yang membantu Anda lebih safety dalam berkendara, seperti ada blind spot monitoring, lalu rear cross traffic alert, lalu ada sistem kamera mundur yang dilengkapi dengan predictive line. Jadi
terasa lebih aman dan nyaman menggunakan Nissan Kicks Power ini. Oh, dan satu lagi, dia dilengkapi dengan Intelligent Cruise Control. Jadi Anda bisa mengatur jarak dengan mobil di depan ketika Anda berkendara di tol seperti ini. Dan tentunya jangan lupa, ini adalah mobil elektrifikasi yang harganya paling terjangkau di Indonesia saat ini. Untuk keluarga kecil seperti kami yang hanya bertiga, perjalanan jauh jadi tidak terasa melelahkan. Saya rasa untuk desain Jepang kelas premium ini berasa seperti mengemudi mobil-mobil Eropa. Bagasinya pun cukup muat banyak. Hanya sayangnya yang saya tidak suka, untuk mobil seharga Mazda CX-30, pintu bagasinya belum dilengkapi motorized. Artinya kalau Anda membawa, tangan Anda penuh membawa barang, Anda harus meletakkan dulu, baru membuka secara manual. Tidak seperti kakak-kakaknya atau mobil kelas premium lainnya. Jadi kesimpulan saya, mengemudi CX-30 ini ke Jogja, saya sangat mendapatkan kesan fun to drive. Dari mulai desain, efisiensi bahan bakar, kenyamanan mengemudi, sensor-sensor yang membantu keselamatan, dan fitur-fitur lainnya. Itulah yang saya dapat selama perjalanan dalam Holiday in Style 2020 ini. Kesimpulannya, setelah saya menggunakan mobil ini selama kurang lebih 2 minggu untuk berlibur di dalam kota, saya tetap suka, saya tetap senang mengendarai mobil ini. Apalagi ini juga salah satu mobil impian istri saya. Jadi ketika saya membawa pulang mobil ini, istri saya langsung cepet-cepet nyobain mobilnya karena ini salah satu mobil impiannya. Dia pengen tahu gimana rasa berkendaranya, gimana impresinya. Dan ya, saya sangat senang sekali menggunakan mobil ini di dalam kota. Bensinnya tidak terlalu boros, irit, dan tenaganya juga asik kalau misalnya kita mau berakselerasi seperti ini. Perpindahan giginya sangat cepat karena ini dual clutch. Terus suara knalpotnya tadi ada seperti DSG fartnya ketika kita berpindah gigi. Suara knalpotnya samar-samar, tidak terlalu berisik, tapi tidak terlalu halus juga. Jadi di mobil-mobil seperti ini sangat asik sekali. Beloknya. Beloknya asik banget nih mobil. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya selama saya berlibur di dalam kota, saya mendapatkan 11 km per liter dengan rata-rata kecepatan 26 km per jam. Itu saya menyetir kadang berakselerasi, tapi kadang santai, kadang menggunakan mode green. Karena di sini ada 3 mode, ada mode green, normal, sama sport. Ketika saya berjalan santai, saya akan menggunakan mode green. Tapi ketika saya ingin berakselerasi seperti tadi, saya menggunakan mode sport. Lalu ada sedikit yang saya kurang suka dari mobil ini ketika saya gunakan selama liburan beberapa minggu ini adalah ketika saya berjalan santai, suspensinya ini menurut saya agak terlalu keras. Ya meskipun ini ya John Cooper Works memang didesain suspensinya supaya keras, supaya stabil di sirkuit, di track. Tapi harusnya bisa dibikin lebih empuk lagi di mode greennya ketika kita sedang berjalan di dalam kota. Lalu yang saya tidak suka lagi adalah rem tangannya yang masih manual. Menurut saya harusnya sudah pakai elektrik serta dilengkapi dengan auto hold. Itu akan lebih membantu lagi ketika kita berkendara di dalam kota. Tapi anyway, ya itu kekurangan yang atau kelemahan yang ya menurut saya juga masih bisa ditoleransi dengan mobil yang gesit berkendaranya, beloknya, handlingnya tuh seperti go-kart feeling, tapi versi mobil. Lalu mobilnya kencang tenaganya, dan yang terpenting sangat fun untuk dikendarai.
begitulah cerita perjalanan Holiday in Style 2020-2021 kami. Nah, jika Anda disuruh memilih salah satu dari ke-8 mobil ini, kira-kira mobil mana yang Anda pilih dan Anda favoritkan? Beri komentar di bawah. Jangan lupa like dan share video ini bila Anda menyukainya. Jangan lupa juga subscribe bagi Anda yang belum, dan main-main ke website kami di www.autodriver.com. Demikian video dari kami, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye!